Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali buat anak-anak ibu kelas 5. Hari ini kita bertemu kembali dengan materi pelajaran kita bab 4, Sengsara, Wafat dan Kebangkitan Yesus. Bagian A, Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Nah, anak-anak ibu, sebagai tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita diharapkan mampu menunjukkan sikap percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain seperti Maria dan Elizabeth. Dan yang kedua, kita diharapkan mampu menunjukkan karya keselamatan Allah dalam kisah Maria dan Elizabeth. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, marilah kita ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, hari ini kami hendak belajar untuk meneladani Maria dan Elizabeth yang taat, setia, dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladani mereka, agar rencanamu dapat terlaksana di dalam diri kami semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak ibu, dalam pembelajaran kita tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah, mereka berdua adalah tokoh yang sangat berperan penting di dalam karya keselamatan Allah. Lewat Elizabeth, Allah menunjukkan kuasa di dalam usia tuanya untuk melahirkan Yohanes Pembaptis, dan lewat perawan Maria, Allah menunjukkan lewat kelahiran Yesus Kristus. Nah, anak-anak ibu, dalam lirik lagu yang akan kita nyanyikan ini ada judul Walau Ku Tak Dapat Melihat, sebagai salah satu pengharapan kita kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Kita bernyanyi ya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Nah, anak-anak ibu, Maria dan Elizabeth tetap memiliki kepercayaan, ketaatan, dan kesetiaan kepada Allah yang akan selalu memberikan apa yang mereka inginkan. Dan mereka taat atas segala rencana Allah, yaitu Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis, dan Maria melahirkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, anak ibu, marilah kita menyimak bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 5-25 dan ayat 26-38, yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Yesus Kristus. Kita simak video berikut ini. Siapa yang belum pernah memberi dupa bisa datang dan melempar undi. Nomor yang terpilih adalah 43. Dan ingat, siapapun yang terpilih untuk mempersembahkan dupa itu akan menikmati berkat surga seumur hidupnya. Nah, sekarang angkat jadi kalian. 1, 2, 3, 16, 17, 26, 27, 41, 42, 43. Zakaria, engkau terpilih untuk mempersembahkan dupa.
terpilih untuk melayani denganku. Jangan takut, Zakaria. Allah mendengar doamu. Elisabeth istrimu akan melahirkan anak laki-laki. Engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Orang-orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ia memiliki semangat dan kuasa seperti Nabi Elia. Ia akan mempersiapkan umatnya untuk menyambut kedatangan Allah. Ia akan mendamaikan hati bapa dengan anaknya dan orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini terjadi? Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Aku Gabriel yang melayani Allah, dan aku diutus untuk berbicara dengan engkau, menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu sampai hari di mana semuanya terjadi, karena engkau tidak percaya perkataanku yang akan nyata pada waktunya. Doa berkatnya menjadi terlambat. Apa yang membuat Zakaria begitu lama dalam bait suci? Zakaria telah melihat suatu penglihatan. Ia menjadi bisu. Apa yang terjadi ketika dia sedang dalam bait? Lalu apa yang aku tidak pernah melihat sesuatu? Bagaimana menurut apa yang terjadi? Memberkati, melindungi. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, beri kau damai. Cerita tentang Alkitab. Hello, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut, hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Fiuh, Ketakutannya
menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. Aku akan menurut firman Tuhan. Pada suatu malam, Yusuf tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, malaikat berkata, "Jangan takut, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria akan menjadi juru selamat manusia." Oke. Yusuf percaya dan melakukan apa yang diperintahkan malaikat itu. Betapa bahagianya Yusuf dan Maria, karena telah dipilih Allah untuk menjadi orang tua Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Yippee! Dengan hati-hati, Maria dan Yusuf menjalankan tugas menjaga anak yang masih ada di dalam kandungannya. Nah, anak ibu kelas 5, kita sudah menyaksikan video tentang bacaan Injil Lukas tadi, yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus. Nah, sebagai pendalaman atau rangkuman, yaitu bagi perempuan Yahudi, kemandulan itu merupakan sebuah aib yang menempatkan perempuan pada kehinaan. Secara manusiawi, kondisi fisik dan usia Elizabeth tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi apa yang tidak mungkin terjadi bagi manusia adalah hal yang mungkin terjadi bagi Allah. Mengingat pada waktu itu usia Elizabeth sudah tua dan Zakaria juga sudah tua. Nah, anak-anak ibu, kemandulan yang dituduhkan kepada Elizabeth membuat hatinya terluka. Ia tetap yakin dan percaya bahwa rencana Allah akan terlaksana di dalam dirinya. Akhirnya Elizabeth mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama siapa? Yohanes Pembaptis, dan disitulah akhirnya suaminya bisa berbicara ketika dia memberikan nama anaknya. Nama suami Elizabeth adalah Zakaria, dan nama anak dari Elizabeth dan Zakaria adalah Yohanes Pembaptis. Nah, anak-anak ibu, sikap iman dan Elizabeth tampak dalam ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hatinya. Nah, ada 3 sikap iman mereka berdua, ya, yaitu ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hatinya. Maria dan Elizabeth adalah 2 orang yang bersaudara yang dirahmati Allah untuk melahirkan orang-orang yang dipercaya dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, anak-anak ibu, Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, membuktikan bahwa Allah berkenan kepadanya. Berkat ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hatinya terhadap Allah, ia melepas penderitaannya. Ia melepas tuduhan atas dirinya yang disebut mandul. Ia diangkat Allah sebagai perempuan pilihan Allah untuk mengandung dan melahirkan seorang anak yang menjadi utusan Allah untuk menyerukan pertobatan. Nah, begitu juga dengan Maria saudaranya. Ia menanggapi kabar sukacita yang disampaikan malaikat Gabriel kepadanya, bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Jawab Maria, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu," menunjukkan bahwa sikap iman, ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati Maria dalam menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan, yaitu malaikat Gabriel, untuk menjadi ibu Yesus yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Anak-anak ibu, Maria dan Elizabeth adalah wanita yang sungguh-sungguh menyambut kedatangan Yesus. Maria membuat pengakuan bahwa Allah itu juru selamatku, dan ini menjelaskan bahwa yang pertama,
Maria membutuhkan keselamatan. Yang kedua, dia adalah seorang yang berdosa sehingga memerlukan Kristus sebagai juru selamatnya. Dan yang ketiga, ia percaya bahwa ia mengandung tak bernoda sehingga dia hidup tanpa dosa. Nah, anak-anak ibu, Maria dan Elizabeth adalah dua saudara yang dipilih Allah untuk menjadi ibu pewarta kerajaan Allah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita mampu meneladani kisah hidup Maria dan Elizabeth yang menanggapi rencana Allah dengan sikap iman yang setia dan taat kepada Allah. Marilah kita tutup pertemuan kita ini, pembelajaran kita ini dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, taat dan rendah hati dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan seperti Maria dan Elizabeth. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu yang terkasih, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan lihat nanti tugasmu di Google Classroom dan kirimlah sesuai dengan jawaban yang ibu minta. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.